Kamu tidak sedang menonton video ini karena kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam perjalanan jiwa. Kalau kamu sampai di sini, mendengar suara ini, menyimak kata-kata ini, itu berarti ada sesuatu di dalam dirimu yang sudah siap untuk dikenali lebih dalam. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih karena telah memilih untuk tidak berlalu, meskipun dunia menyuruhmu untuk tergesa. Terima kasih karena masih bersedia mendengarkan, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati. Dan kalau kamu memang sudah lama merasa berbeda, merasa asing di tengah keramaian, mungkin ini adalah saatnya kamu memahami bahwa auramu bukan kelemahan, tapi kekuatan yang belum dimengerti. Sebelum kita mulai, aku ingin mengajakmu untuk ikut menyelami. Jangan hanya mendengar, tapi rasakan. Jangan buru-buru menyimpulkan, tapi berdiam. Karena kadang, apa yang paling penting, justru hadir di antara jeda dan keheningan. Kita mulai dari satu pertanyaan yang mungkin tak pernah kamu ucapkan dengan lantang. Mengapa aku sering merasa tidak cocok dengan dunia? Kamu berjalan seperti orang lain, kamu tersenyum seperti mereka, kamu berbicara dengan tutur yang sopan dan penuh kehati-hatian. Tapi tetap saja, kamu tahu ada sesuatu yang tidak sama. Bukan kamu yang menolak dunia, tapi dunia seringkali menolakmu tanpa alasan yang jelas. Kadang kamu hadir di tengah kerumunan, tapi hatimu seperti berada jauh di tempat lain. Kamu mendengar tawa, kamu melihat obrolan, tapi kamu tidak benar-benar bisa terlibat. Bukan karena kamu tidak ingin, tapi karena frekuensimu terasa asing bagi tempat itu. Banyak orang menjalani hidup dari luar ke dalam. Mereka fokus pada bagaimana tampil, bagaimana terlihat, bagaimana dianggap. Tapi kamu, sebaliknya, kamu menjalani hidup dari dalam ke luar. Kamu lebih memperhatikan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu niatkan, apa yang kamu bawa dalam getaranmu. Dan disitulah letaknya perbedaan. Karena ketika seseorang hidup dari dalam, ia tidak bisa pura-pura. Ia tidak bisa ikut-ikutan. Ia tidak bisa hanya mengikuti arus tanpa mempertanyakan kemana arus itu membawanya. Inilah tanda pertama bahwa auramu terlalu kuat untuk dunia ini. Kamu merasa seperti tak ada tempat yang benar-benar bisa menampung kehadiranmu. Dan itu bukan berarti kamu arogan. Bukan berarti kamu merasa lebih baik dari yang lain. Justru sebaliknya, kamu sering mempertanyakan dirimu sendiri. Kamu sering menyalahkan diri sendiri karena tak bisa, seperti orang lain. Kamu pernah mencoba mengecilkan cahaya dalam dirimu, agar bisa lebih diterima. Kamu pernah menyembunyikan kedalamanmu, agar tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kamu pernah pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak peduli, pura-pura tidak peka. Tapi semua itu melelahkan, karena kamu tahu, itu bukan kamu. Dan semakin kamu menolak jati dirimu, semakin resah jiwamu. Jika kamu pernah merasa seperti ini, izinkan aku mengatakannya dengan tenang. Kamu tidak salah, kamu hanya memiliki energi yang tidak bisa dipahami oleh banyak orang. Karena auramu memancarkan kejujuran, auramu membawa kebenaran. Auramu mengingatkan orang lain pada sisi terdalam dalam diri mereka yang selama ini mereka abaikan. Dan tidak semua orang siap untuk itu. Chosen One, pernahkah kamu masuk ke sebuah ruangan, lalu tiba-tiba semua orang jadi canggung? Bukan karena kamu kasar, tapi justru karena kamu hadir dengan keheningan yang dalam. Kamu tidak perlu banyak bicara, tapi kehadiranmu sudah cukup untuk membuat orang lain merasa seolah mereka sedang dinilai, meskipun kamu tidak menghakimi. Itulah kekuatan aura yang kuat. Kamu adalah cermin, dan cermin yang bersih, kadang menyakitkan bagi mereka yang belum siap melihat bayangannya sendiri. Maka jangan heran, kalau kamu sering disalahpahami. Jangan heran jika kamu dianggap terlalu dingin, terlalu pendiam, terlalu dalam, terlalu serius. Padahal kamu hanya sedang menjaga kesucian ruang dalam dirimu agar tidak tercemar oleh kebisingan yang tak perlu. Tanda kedua dari aura yang kuat adalah ini. Kamu tidak butuh validasi, tapi kamu sering diserang oleh orang-orang yang membutuhkannya. Karena dalam diam kamu, ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Dan kekuatan itu, sering membuat mereka yang rapuh merasa terganggu. Kamu bisa melihat apa yang tersembunyi. Kamu tahu ketika seseorang tidak jujur pada dirinya sendiri. Kamu merasakan getaran palsu, bahkan sebelum kata-kata keluar. Dan semua itu, kamu simpan sendiri, tanpa ingin mempermalukan siapapun. Tapi ketahuilah, keberadaanmu saja sudah cukup untuk membuat topeng runtuh. Dan orang yang topengnya runtuh, akan memilih menyerang atau menjauh. Bukan karena kamu salah,
tapi karena kamu membuat mereka merasa telanjang. Di bagian ini aku ingin mengajakmu berhenti sejenak. Tarik nafas dalam-dalam, rasakan dadamu naik dan turun. Biarkan kalimat-kalimat ini masuk perlahan, tanpa tergesa. Karena video ini bukan untuk buru-buru dimengerti, tapi untuk diam-diam dikenang. Kalau kamu merasa apa yang kamu dengar ini menggambarkan dirimu, tulislah di kolom komentar satu kalimat pendek. Aku tidak sendiri. Kalimat itu akan jadi pelita bagi sesama jiwa yang sedang mencari arah di kegelapan yang sama. Tanda ketiga dari auramu yang terlalu kuat adalah ini. Kamu mencintai dengan dalam, dan itu sering membuatmu hancur. Ketika kamu hadir sepenuhnya. Kamu memberi tanpa setengah hati. Kamu membuka diri, bahkan ketika kamu tahu risikonya. Kamu mencintai bukan dengan harapan untuk dikembalikan, tapi karena itu adalah bagian dari siapa dirimu. Tapi dunia yang terburu-buru ini tidak mengerti cinta yang sunyi. Mereka menyukai permainan, mereka menyukai kepura-puraan, mereka menyukai keintiman palsu yang hanya berlangsung di permukaan. Dan kamu tidak tahu cara berpura-pura, maka kamu pun sering kali ditinggalkan, sering kali disakiti, sering kali dianggap berlebihan, terlalu serius, terlalu lembut, terlalu rapuh. Padahal kamu hanya jujur, kamu hanya terbuka. Kamu hanya menjadi dirimu, tapi kejujuran itu menjadi luka, karena tak dijaga oleh tangan yang cukup halus untuk memeluknya. Aku tahu, ini berat. Aku tahu, menjadi seseorang yang auranya kuat bukan hal yang mudah. Kamu lebih mudah lelah, karena kamu menangkap terlalu banyak. Kamu lebih mudah kecewa, karena kamu berharap dari hati, bukan dari ego. Tapi di balik semua itu, ingat ini. Jiwamu sedang menjalani pelatihan yang tidak semua orang sanggup menempuhnya. Kamu sedang ditempa untuk menjadi mercusuar. Bukan lilin kecil di tengah keramaian, tapi cahaya besar yang akan berguna ketika dunia semakin gelap. Dan karena itulah, kamu harus kuat. Bukan dengan membentengi diri, tapi dengan berdamai pada apa adanya dirimu. Chosen One, izinkan aku mengatakan ini di akhir bagian pertama ini. Kalau kamu pernah bertanya mengapa dunia begitu sulit menerimamu, itu karena kamu tidak diciptakan untuk diterima, tapi untuk mengubah sesuatu. Mereka mungkin tak akan mengerti, tapi kamu tahu siapa dirimu. Dan saat kamu tahu siapa dirimu, kamu tidak perlu lagi menunggu pengakuan dari siapapun. Karena pengakuan terbesar adalah saat kamu bisa berdiri di depan cermin dan memeluk semua versi dirimu yang lemah, yang kuat, yang terluka, yang utuh. Bagian berikutnya akan membahas mengapa banyak jiwa dengan aura besar justru diuji lewat kesepian dan kehilangan. Dan bagaimana kamu bisa tetap berdiri ketika semua terasa runtuh. Kalau kamu ingin melanjutkan perjalanan ini, aku tunggu kamu di bagian kedua. Tinggalkan komentar, dan beri tanda kamu hadir, agar kita bisa saling menemukan di tengah sunyi yang sama. Terima kasih, karena masih di sini. Terima kasih, karena memilih untuk tidak pergi. Terima kasih, karena memberi ruang bagi kata-kata ini hidup di dalam dirimu. Banyak yang membuka video ini, tapi tidak semua siap untuk mendengarkannya hingga akhir. Karena bukan telinga yang paling dibutuhkan, melainkan keberanian untuk masuk ke dalam diri. Kalau kamu sampai ke bagian ini, itu bukan hal kecil, itu pertanda bahwa jiwamu sedang mengetuk pintu yang lebih dalam. Dan hari ini, di bagian kedua ini, kita akan menyentuh satu ruang yang sering tersembunyi. Ruang yang tidak terlihat dari luar, tapi begitu nyata saat malam tiba dan semua menjadi sunyi. Chosen One, pernahkah kamu merasa bahwa hidup sering mempertemukanmu dengan perpisahan? Bahwa yang paling kamu sayang, justru sering pergi lebih dulu. Bahwa yang paling kamu percaya, justru yang paling duluan mengkhianatimu. Kamu bukan sendirian, dan kamu tidak lemah. Kamu sedang diuji, karena auramu memancarkan sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh jiwa yang terlatih. Jiwa yang tahu rasanya ditinggalkan, tapi tetap memilih untuk mencintai lagi. Tanda keempat dari aura yang terlalu kuat untuk dunia ini adalah, kamu sering kehilangan sebelum sempat menggenggam sepenuhnya. Kehilangan bukan karena kamu tak layak, tapi karena kamu membawa energi yang terlalu besar untuk tempat yang terlalu sempit. Ada orang-orang yang hanya mampir sebentar dalam hidupmu. Mereka tidak bertahan, bukan karena kamu tak cukup baik, tapi karena mereka tidak bisa bernapas dalam kedalaman yang kamu bawa. Kamu mencintai dengan sungguh, kamu memberi dengan tulus, kamu membuka dirimu, meski tahu risikonya. Tapi ketika orang lain datang dengan setengah hati,
Jiwamu tahu, dan perlahan kamu memilih melepaskan, karena tidak ingin menodai cinta dengan kepura-puraan. Dan disitulah kamu mulai mengenal sunyi. Bukan kesendirian yang hampa, tapi sunyi yang penuh makna. Sunyi yang mengajarkan kamu untuk tetap utuh. Bahkan ketika semua terasa kosong. Chosen One, banyak orang mengira aura besar itu berarti banyak pengikut, banyak pujian, banyak pengaruh. Tapi sejatinya, aura besar sering kali diuji lewat kesepian yang panjang. Karena hanya dalam kesendirian, jiwa yang kuat bisa benar-benar terbentuk. Kamu mungkin pernah duduk diam di tengah keramaian dan merasa, aku tidak ada di sini. Bukan karena kamu asing, tapi karena kedalamanmu tidak menemukan tempat berlabuh. Dan rasa itu menyakitkan. Tapi dari rasa itulah muncul kekuatan untuk tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada luar diri. Kamu mulai belajar bahwa dirimu sendiri adalah rumah. Tanda kelima dari aura yang terlalu kuat adalah kamu seringkali menjadi tempat curhat banyak orang, tapi tidak tahu harus curhat ke siapa. Orang datang padamu karena mereka merasa aman, karena kamu mendengarkan tanpa menghakimi, karena kamu hadir tanpa menginterupsi. Tapi ketika kamu butuh dipeluk, dunia seolah diam, tidak karena mereka jahat, tapi karena mereka tidak tahu betapa besar beban yang kamu bawa diam-diam. Kamu dianggap kuat, maka mereka pikir kamu tidak butuh dikuatkan. Kamu terlihat tenang, maka mereka pikir kamu tidak sedang bertarung di dalam. Tapi kamu tahu bahwa diam bukan berarti baik-baik saja, bahwa tenang bukan berarti tidak lelah, bahwa kuat bukan berarti tak pernah menangis. Kalau kamu sedang mendengarkan ini dan merasa seperti itu, berikan komentar dengan kalimat, "Aku ada, tapi kadang aku ingin dipegang juga." Karena kita semua butuh diingatkan bahwa meskipun kuat, kita tetap manusia. Dan meskipun bersinar, kita tetap punya malam. Satu hal yang jarang disadari oleh orang-orang dengan aura besar adalah ini. Kamu menyerap terlalu banyak. Kamu tidak hanya merasakan emosimu sendiri, tapi juga getaran orang-orang di sekitarmu. Kesedihan yang tidak diucap, kemarahan yang ditekan, kegelisahan yang ditutupi. Kamu bisa merasakan semuanya, tanpa ada yang perlu dijelaskan. Dan itu, sangat melelahkan. Kadang kamu bangun pagi dan sudah merasa lelah. Padahal kamu tidak tahu kenapa. Karena kamu sedang membawa emosi-emosi yang bukan milikmu. Tanda keenam dari aura kuat adalah, kamu adalah penyembuh yang sering lupa menyembuhkan dirinya sendiri. Kamu menenangkan banyak orang. Kamu menyalakan harapan bagi yang hampir padam. Kamu menampung air mata yang tidak tertampung. Tapi kamu lupa bahwa kamu pun butuh dipeluk. Kamu pun butuh dikuatkan. Kamu pun butuh istirahat. Dan inilah saatnya untuk berhenti sebentar. Untuk kembali ke dirimu. Untuk kembali ke tubuhmu. Untuk kembali ke napasmu. Chosen One, kalau kamu sedang merasa lelah, berhentilah. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu butuh kembali penuh. Kamu tidak diciptakan untuk menyelamatkan semua orang. Kamu tidak harus selalu jadi cahaya untuk semua. Karena bahkan matahari pun punya waktu terbenam, dan malam pun suci, malam pun menenangkan, malam pun bisa jadi tempat pulang yang damai. Mari kita ambil waktu sejenak. Tutup matamu, tarik napas perlahan. Bayangkan kamu sedang duduk di ruang sunyi, ditemani cahaya hangat, dan di sana tidak ada yang menuntutmu untuk apapun. Kamu tidak harus mengerti semuanya sekarang. Cukup izinkan dirimu merasa, izinkan dirimu hadir, izinkan dirimu ada. Tanda ketujuh dari auramu yang terlalu kuat adalah, kamu tidak bisa pura-pura bahagia. Kamu tidak bisa menyembunyikan rasa. Kalau kamu sedih, wajahmu tak bisa menyembunyikannya. Kalau kamu terluka, tubuhmu ikut memberi sinyal. Kalau kamu kecewa, energi di sekitarmu pun ikut berubah. Kamu hidup terlalu jujur, dan kejujuran itu jarang punya tempat di dunia yang penuh topeng. Tapi jangan ubah itu, jangan matikan itu, karena justru disitulah letak cahaya jiwamu, keaslianmu, kesungguhanmu. Kamu tidak diciptakan untuk berpura-pura. Kamu diciptakan untuk menjadi nyata. Dan menjadi nyata kadang menyakitkan, tapi juga membebaskan. Chosen One, kalau kamu merasa bahwa dunia sering salah menilai dirimu, maka mungkin sudah saatnya kamu tidak lagi menilai dirimu dari ukuran dunia. Nilai dirimu dari keberanianmu untuk tetap lembut ketika dunia menyuruhmu menjadi keras. Nilai dirimu dari ketulusanmu mencinta, meski hatimu pernah dihancurkan berkali-kali. Nilai dirimu dari pilihanmu untuk tetap hadir,
Meski banyak yang memilih pergi, karena itu semua bukan tanda kelemahan. Itu tanda jiwa yang kuat, aura yang besar, energi yang tidak bisa dibungkam oleh suara-suara di luar sana. Sampai di sini, aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendiri, kamu tidak salah, dan kamu tidak perlu berubah menjadi orang lain hanya untuk dimengerti. Bagian berikutnya akan membawamu lebih dalam ke inti dari semua ini. Tentang bagaimana kamu bisa hidup damai dengan auramu yang kuat. Dan bukan sekadar bertahan, tapi benar-benar bersinar. Jika kamu merasa bagian kedua ini menyentuh bagian dalam dirimu, tinggalkan komentar dengan kata, "Aku siap mengenali cahayaku sendiri." Sampai bertemu di bagian terakhir, di mana kita tidak lagi membicarakan tentang bagaimana dunia melihatmu, tapi bagaimana kamu memilih untuk hidup dengan cahaya yang sudah ada dalam dirimu sejak awal. Terima kasih telah hadir hingga sejauh ini. Terima kasih karena terus memilih untuk menyelami, bukan hanya menonton. Terima kasih karena masih mempercayai bahwa di dalam dirimu ada sesuatu yang berharga, meski dunia belum tentu mengakuinya. Kalau kamu sampai ke bagian ketiga ini, itu bukan karena kebetulan. Itu karena jiwamu sedang siap, bukan untuk menjadi seperti orang lain, tapi untuk menjadi apa adanya dirimu, dengan aura, dengan luka, dengan cahaya yang tidak bisa disamakan. Di bagian ini, kita tidak akan lagi bicara tentang bagaimana dunia memperlakukanmu. Kita akan bicara tentang bagaimana kamu mulai memutuskan untuk berhenti meminta dunia mengerti. Dan mulai memilih untuk berdamai dengan auramu sendiri. Chosen One, jika auramu terlalu kuat untuk dunia ini, maka mungkin bukan dunia yang harus berubah, tapi caramu memeluk dirimu sendiri. Karena terlalu sering kita ingin dimengerti, tapi lupa bertanya, apakah aku sudah benar-benar mengerti siapa diriku? Apakah aku sudah memeluk kepekaanku? Atau selama ini aku menolaknya karena dianggap kelemahan? Apakah aku sudah menerima kedalamanku? Atau justru selama ini aku ingin menjadi lebih dangkal agar bisa diterima? Apakah aku sudah berdamai dengan sunyi? Atau aku masih menganggapnya sebagai kutukan? Inilah titik balik dari perjalanan jiwa. Bukan ketika dunia berubah, tapi ketika kita berhenti melawan jati diri kita sendiri. Tanda ke-8 dari auramu yang terlalu kuat adalah, kamu tidak bisa lagi hidup setengah-setengah. Kamu pernah mencoba hidup dengan hati yang setengah terbuka. Pernah mencoba mencintai dengan jaga jarak. Pernah mencoba bersosialisasi dengan separuh senyum. Pernah mencoba berkata ya, ketika hatimu berkata tidak. Tapi semua itu terasa salah. Kamu bukan jiwa yang bisa hidup setengah hidup. Jiwamu hanya bisa hidup jika kamu hadir sepenuhnya. Bukan dalam kepura-puraan, tapi dalam keaslian yang jujur, meskipun itu kadang sepi. Kejujuranmu mungkin membuatmu kehilangan banyak orang, tapi itu juga yang akan mempertemukanmu dengan yang benar-benar cocok untuk jiwamu. Karena ketika kamu berani menjadi diri sendiri, yang tersisa adalah yang benar-benar sejati. Chosen One, ini bukan perjalanan yang ringan, tapi ini adalah perjalanan yang nyata. Kamu mungkin tidak punya banyak teman, tapi kamu punya kedekatan yang dalam dengan dirimu sendiri. Kamu mungkin tidak dipuji banyak orang, tapi kamu punya ketenangan yang tidak bisa dibeli. Kamu mungkin tidak jadi pusat perhatian, tapi kamu punya kesadaran yang diam-diam mengubah dunia dari dalam. Tanda ke-9 dari aura besar adalah, kamu menemukan makna dalam hal-hal kecil yang bagi orang lain biasa saja. Seseorang tertawa keras di seberang meja, dan kamu bisa merasakan bahwa di balik tawanya ada kesedihan yang dalam. Seseorang berkata mereka baik-baik saja, tapi kamu tahu mereka sedang menahan air mata. Seseorang memberi pujian, tapi kamu tahu itu bukan dari hati yang tulus. Dan sebaliknya, seseorang hanya diam di dekatmu, dan kamu bisa merasakan cinta yang tidak perlu diucap. Kamu hidup dari rasa, bukan dari logika semata. Kamu membaca energi, bukan hanya mendengar kata. Dan karena itu, kamu sering kelelahan. Tapi kamu juga lebih hidup dari kebanyakan. Kalau kamu pernah merasa seperti ini, tulis di komentar. Aku hidup dalam kedalaman, karena kamu tidak sendiri. Dan dengan menuliskannya, kamu sedang memberi izin kepada jiwamu untuk tidak lagi berpura-pura dangkal hanya demi terlihat sama. Tanda ke-10 dari auramu yang terlalu kuat adalah, kamu sering merasakan perubahan jauh sebelum itu terjadi. Entah bagaimana, kamu tahu kapan seseorang akan pergi. Kamu tahu kapan suasana akan berubah. Kamu tahu kapan sesuatu yang tidak terlihat sedang bergerak. Kamu tidak bisa menjelaskannya,
Tapi nalurimu jarang salah. Dan itulah yang membuatmu merasa semakin asing. Karena kamu melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Kamu menangkap getaran yang belum disadari orang lain. Kamu merasa sesuatu yang belum sempat dijelaskan oleh dunia. Tapi semua itu adalah bagian dari dirimu. Itu bukan kutukan, itu karunia. Tapi karunia itu datang dengan tanggung jawab. Untuk tetap tenang, meski yang kamu rasakan kadang membuatmu ingin berteriak. Untuk tetap lembut, meski yang kamu lihat kadang membuatmu ingin menjauh. Untuk tetap percaya, meski yang kamu tahu belum bisa dibuktikan. Chosen One, ini saatnya kamu berhenti meminta izin untuk menjadi dirimu. Berhenti menunggu dunia menerima auramu. Karena jiwa sepertimu tidak diciptakan untuk disamakan, tapi untuk jadi penanda arah. Kamu adalah obor dalam kegelapan. Kamu adalah titik sunyi di tengah kebisingan. Kamu adalah doa yang tak bersuara. Dan meskipun tidak semua orang bisa mengerti, jiwamu tahu, kamu sedang melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Kita tiba pada tanda ke-11 dari aura yang terlalu kuat untuk dunia ini. Kamu merasa ada sesuatu yang sangat besar menantimu, tapi belum bisa kamu lihat dengan jelas. Sejak lama, kamu punya perasaan itu, bahwa hidupmu bukan sekadar bertahan, bahwa ada sesuatu yang belum terbuka, bahwa ada jalan yang belum kamu temukan. Tapi kamu tahu, itu ada. Dan perasaan itu terus mengikuti. Kadang membuatmu gelisah, kadang membuatmu ragu, kadang membuatmu merasa tertinggal. Tapi percayalah, perasaan itu adalah undangan dari jiwamu sendiri, yang sedang memintamu untuk percaya, bahkan sebelum kamu tahu alasannya. Jangan padamkan nyala itu hanya karena jalannya belum terlihat. Teruslah berjalan, meski pelan, meski sendiri, meski gelap, karena ada sesuatu yang sedang menunggumu. Dan dunia akan berubah, saat kamu berani menjawab panggilan itu. Dan akhirnya, tanda ke-12 dari auramu yang terlalu kuat adalah, kamu adalah pemegang cahaya bagi zaman yang sedang gelap. Dunia sedang berubah, nilai-nilai lama runtuh, yang palsu mulai terlihat, yang dalam mulai dicari. Dan kamu, adalah bagian dari gelombang itu. Bukan untuk menjadi pahlawan, bukan untuk menjadi penyelamat, tapi untuk menjadi kehadiran yang utuh, yang membuat dunia kembali percaya bahwa ada kedalaman, ada cinta sejati, ada keheningan yang menghidupkan. Kamu tidak harus jadi besar untuk menjadi penting. Kamu tidak harus dikenal untuk membawa perubahan. Cukup dengan menjadi utuh, dan tidak mengkhianati jiwamu sendiri. Kamu sudah mengubah sesuatu yang tak terlihat. Chosen One, jika kamu sampai di bagian ini, maka kamu telah berjalan jauh. Bukan hanya di video ini, tapi dalam hidupmu, dalam keheningan yang tak pernah orang tahu, dalam kesepian yang tak pernah kamu ceritakan, dalam kekuatan yang tak pernah kamu pamerkan. Dan aku ingin kamu tahu, kamu sudah cukup, kamu sudah benar, kamu sedang berada di jalur yang tepat. Mereka mungkin tak akan mengerti, tapi itu tidak penting. Yang penting adalah, apakah kamu sudah siap untuk menerima siapa dirimu sebenarnya? Jika ya, tulislah di komentar, aku memilih berdamai dengan auraku. Itu bukan kalimat biasa, itu adalah pernyataan jiwa, bahwa kamu tidak akan lagi menyembunyikan cahayamu hanya agar dunia nyaman. Karena dunia tidak butuh kenyamanan palsu. Dunia butuh jiwa yang asli. Dan itu, adalah dirimu. Terima kasih telah hadir sampai akhir. Terima kasih karena memilih masuk lebih dalam. Terima kasih karena telah memberi ruang bagi kata-kata ini hidup di dalam jiwamu. Kalau video ini menyentuhmu, tinggalkan komentar. Berbagi akan membuka ruang bagi jiwa lain yang mungkin sedang mencari cahaya. Dan sampai kita bertemu lagi di ruang sunyi berikutnya, dalam perjalanan jiwa yang tak pernah benar-benar berakhir. Karena jalan pulang selalu berawal dari keberanian untuk mengenali diri sendiri. Sampai jumpa, Chosen One. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Jika kamu masih bersama kami hingga detik ini, mungkin ini bukan sekadar konten biasa yang lewat di layar ponselmu. Mungkin, ini adalah panggilan. Sebuah gema yang selama ini tertanam diam di dasar jiwamu, dan akhirnya, kau izinkan untuk didengar. Dan itu bukan kebetulan, sebab sesuatu dalam dirimu tahu, bahwa pesan ini, bukan untuk sembarang jiwa. Bukan untuk orang yang hanya ingin dimengerti dunia, tapi untuk kamu, yang mulai menyadari, bahwa kamu tak diciptakan untuk sekadar dimengerti. Mari kita duduk sebentar lagi. Tenang, tak ada yang harus dikejar, tak ada yang perlu dibuktikan.
Di kesunyian ini, biarkan kita merangkum semuanya. Pernahkah kamu merasa seolah-olah kamu terlalu peka untuk dunia ini? Terlalu sadar, terlalu terbuka, terlalu dalam-dalam merasakan segala hal. Seperti dunia ini terus berputar cepat, penuh kebisingan, penuh kejaran. Sementara kamu hanya ingin duduk dan mendengarkan desir angin. Jika ya, maka kamu tidak sendirian. Dan yang lebih penting, kamu tidak rusak. Kamu tidak salah. Dari awal, kamu memang bukan diciptakan untuk menyesuaikan diri dengan dunia yang telah terlalu lama melupakan kedalaman. Aura yang kuat bukan soal kekuatan fisik, bukan soal karisma yang memikat semua mata. Tapi kekuatan sunyi yang terpancar dari dalam, dari seseorang yang telah jatuh berkali-kali, lalu tetap memilih untuk tetap lembut. Tetap memilih untuk mencintai, walau berkali-kali disalahpahami. Orang dengan aura yang kuat, bukan orang yang berisik. Bukan yang menonjol di pesta, tapi yang hadir dalam keheningan, dan tiba-tiba semua terasa berubah. Yang kata-katanya sederhana, tapi menembus lapisan jiwa yang paling terlindung. Yang diamnya, bisa menenangkan ruang yang kacau. Mereka yang memiliki aura seperti ini sering dianggap berbeda. Dan dunia, punya kebiasaan buruk terhadap yang berbeda. Apa yang tak bisa mereka mengerti, akan mereka jauhi. Apa yang tak bisa mereka kendalikan, akan mereka anggap ancaman. Jadi jangan heran, jika kamu merasa sendirian, jika kamu merasa tak ada yang mengerti kedalamanmu, jika kamu sering disalahpahami, bahkan oleh orang terdekatmu. Karena kamu bukan sedang salah tempat, kamu hanya sedang berada di dunia yang belum siap melihat cahaya sejatimu. Kamu bukan aneh, kamu langka, dan itulah sebabnya kamu merasa asing. Aura yang kuat seringkali tumbuh dari luka yang dalam, dari masa lalu yang tak semua orang tahu, dari malam-malam panjang yang kamu lewati sendiri tanpa ada yang memeluk, dari keputusan-keputusan sulit yang kamu buat untuk tetap jujur pada dirimu, walau artinya kamu kehilangan banyak hal. Kekuatanmu bukan muncul begitu saja. Ia lahir dari pilihan, dari keberanian untuk tetap menjadi cahaya, bahkan saat seluruh dunia tertutup gelap. Itulah kenapa aura seperti ini tak bisa dibuat-buat, tak bisa diajarkan, tak bisa di-copy-paste. Ia tumbuh perlahan, dari dalam jiwa yang sudah terbakar berkali-kali, dan tetap memilih tidak menjadi abu. Jika kamu sampai ke titik ini, maka kamu pasti tahu, ada sesuatu dalam hidupmu yang sedang berubah. Dunia luar mungkin tetap bising, tetap berlari. Tapi di dalam dirimu, mulai ada ketenangan. Mulai ada penerimaan, bahwa kamu tidak harus dimengerti untuk tetap bernilai. Bahwa kamu tidak harus disukai untuk tetap layak. Dicintai, bahwa kamu tidak harus berbaur untuk bisa menyinari. Sebab cahaya sejati, tak pernah memohon tempat. Ia hanya bersinar, dan biarkan siapapun yang siap, datang mendekat. Mungkin ini saatnya untuk berhenti bertanya, kenapa mereka tak mengerti aku? Dan mulai bertanya, apakah aku sudah cukup mengerti diriku sendiri? Mungkin ini saatnya untuk berhenti menyesuaikan diri dengan dunia, dan mulai menyelaraskan diri dengan suara jiwamu sendiri. Mungkin ini saatnya untuk pulang. Kamu bukan untuk semua orang. Dan tidak apa-apa, karena kamu bukan jalan raya. Kamu adalah jalan setapak di tengah hutan. Tak semua akan memilih lewat sana. Tapi mereka yang memilih, akan menemukan sesuatu yang tak mereka temukan di tempat lain. Jiwamu adalah tempat suci, dan hanya yang berani berjalan sunyi, yang akan bisa melihatnya. Apa yang kamu bawa dalam hidup ini, terlalu dalam untuk dieja dengan kata-kata. Tapi ia bisa dirasakan, dan setiap kali kamu hadir sepenuhnya, dunia berubah, walau kamu tak menyadarinya. Aura kuat bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijaga, untuk dimurnikan, dan untuk dibagikan, dengan diam, dengan tulus, dengan sadar. Mereka tak akan mengerti, dan itu bukan masalah. Kamu tidak butuh semua orang. Kamu hanya butuh menjadi kamu. Dan dunia akan menemukanmu, saat waktunya tiba. Chosen One, jalanmu tidak mudah, tapi ia nyata, dan aku tahu kamu sudah lelah. Tapi lihatlah sejauh apa kamu telah berjalan. Semua yang kamu jalani, ada maknanya. Semua kehilanganmu, membentuk keutuhan. Semua kesendirianmu, sedang membawamu lebih dekat dengan kehadiranmu sendiri. Kamu adalah cermin yang jujur, dan hanya jiwa-jiwa yang berani melihat ke dalam, yang akan bertahan menatapmu. Tak apa jika mereka menjauh. Tak apa jika mereka bingung. Kamu tetap akan bersinar, karena cahaya yang kamu bawa, bukan berasal dari dunia ini.
Terima kasih telah membuka ruang di hatimu untuk pesan ini. Terima kasih telah memberi waktu, memberi perhatian, memberi kepercayaan. Semoga video ini menjadi teman sunyi di saat kamu merasa sendiri. Semoga ia menjadi pelukan tak terlihat yang kamu butuhkan. Semoga ia menjadi saksi bahwa kamu tidak gila. Kamu hanya dalam, dan bahwa kedalamanmu adalah anugerah yang tak semua orang siap mengerti. Tapi aku mengerti. Dan jika kamu merasa ada sesuatu dalam dirimu yang belum selesai, tetaplah di sini, karena perjalanan ini belum berakhir. Akan ada pesan-pesan lain, akan ada panggilan yang lebih dalam. Dan kamu, seperti biasa, hanya perlu mendengarkan. Karena dalam keheningan itu, jiwamu sedang menuntunmu pulang, dengan cinta, untukmu yang kuat dalam diam, yang lembut dalam luka, yang bersinar tanpa perlu disorot. Kamu tak harus dimengerti. Kamu hanya perlu hadir, dan dunia akan belajar, perlahan, untuk melihat keindahan yang selama ini tersembunyi di balik matamu.